Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas lagi berkaitan dengan dunia fotografi. Nah, fokus kita hari ini adalah kita bagaimana menggali tentang pengetahuan gitu ya, berbagai lensa yang dibutuhkan dalam fotografi. Karena ketika kita memilih genre fotografi yang berbeda, biasanya gitu ya, kita akan membutuhkan jenis kamera gitu ya. Kemudian, tambahannya adalah membutuhkan jenis lensa yang berbeda pula. Nah, lensa itu sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi lensa pada kamera itu sebenarnya sebuah alat yang melengkapi gitu ya, melengkapi sebuah kamera digunakan untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang datang dari luar gitu ya. Kemudian cahaya tersebut diteruskan masuk ke dalam kamera. Jadi, eee, jalan atau bagaimana cahaya masuk ke dalam kamera itu lewatnya adalah melalui lensa tadi. Itu kalau secara, pengertian. Kemudian kalau kita lihat struktur, sebuah lensa seperti ini ya. Jadi yang poin satu itu body kit kamera atau, eee, kamera yang kita punya misalnya DSLR, kemudian lensa itu di poin 3. Oke, jadi ini merupakan bagian-bagian dari, lensa kamera DSLR ya. Misalnya ada lensa utamanya ya, nomor 3, poin 3-nya adalah lensa utama. Sementara 4, 5, 6 ini hanya, pelengkap saja, yaitu satu reverse, yang 5 ini UV filter, dan ini penutup yang poin nomor 6. Nah, yang pertama adalah, jenis lensa, yaitu ada namanya lensa kit. Lensa kit ini merupakan lensa bawaannya. Jadi kalau kita membeli sebuah kamera DSLR, biasanya nanti bawaannya akan mendapatkan lensa seperti ini, lensa kit. Jadi sudah satu paket. Karena kalau hanya lensa DSLR hanya body saja nanti nggak bisa digunakan. Karena tadi fungsi dari lensa adalah meneruskan cahaya yang ada di luar ke dalam kamera. Nah ini, bawaannya ya. Biasanya ukurannya yang paling standar ya, ada focal length-nya itu adalah 18,55 milimeter. Ini untuk, lensa kit. Ini lensa bawaan. Lensa kit itu sebenarnya sudah memiliki fitur gitu ya, atau menggabungkan dari semua lensa yang ada, tapi hanya standar-standar saja. Jadi dia bisa nge-zoom juga bisa, untuk genre makro juga bisa, kemudian untuk lensa juga bisa, tapi hanya sebatas standar, tapi bisa digunakan secara keseluruhan. Ketika kita ingin lebih, maka kita harus nyari, jenis lensa yang lebih memaksimalkan pada genre-genre tersebut. Nah, yang berikutnya gitu ya, jadi dari lensa kit ini, kemudian yang berikutnya ada namanya lensa zoom. Jadi kalau di lensa kit tadi sebenarnya sudah bisa nge-zoom, tapi zoom-nya itu ya terbatas gitu ya, hanya berapa kali saja. Nah, ketika kita ingin menggunakan zoom yang lebih maksimal gitu ya, misalnya kita pengen dengan jarak tertentu nih, jauhnya gitu ya, maka lensa kit tadi belum bisa. Karena lensa kit ya dibuat standar. Kita pengen yang maksimal, nah kita butuh namanya lensa zoom. Lensa zoom ini khusus untuk kemampuan zoom tunggal. Makanya kalau kita sering lihat di film-film gitu kan, ada yang menggunakan lensa gitu kan, digunakan untuk mengintai gitu kan, di bangunan sebelah sehingga masih terlihat gitu. Nah itu salah satunya adalah nanti ada namanya lensa zoom. Tapi sebenarnya kalau lensa zoom ini jaraknya nggak jauh-jauh amat. Maksudnya kalau dari sini sampai jarak, 1 kilo, nah itu kurang gitu. Zoom ini hanya jaraknya nggak terlalu jauh. Kemudian berikutnya adalah lensa fix ya. Jadi lensa fix ini lensa-lensa yang sudah paten. Artinya apa gitu ya, dia nggak bisa nge-zoom gitu kan. Kalau kita mau ngambil yang, sebuah objek yang lebih besar ya kita harus jalan ke depan kemudian mendekat. Ini konsepnya lensa, fix. Artinya dia tidak ada kemampuan misalnya untuk zoom dan seterusnya. Ini biasanya cocok digunakan untuk landscape hingga potret. Kebanyakan sih digunakan di potret. Ini contoh ya, contoh hasil dari, lensa fix tadi.
Jadi ya bentuknya seperti ini, ya kita ngambil kalau pengen besar ya udah didekatkan aja, kita maju ke depan karena nggak ada fasilitas atau memiliki fungsi untuk zoom. Nah kemudian kalau misalnya ya kita pengen mengambil dengan jarak yang jauh tadi, misalnya pengintaian dengan jauh banget gitu ya. Misalnya kita sedang nonton sebuah acara gitu kan, sebuah acara di sebuah stadion, misalnya Piala Dunia, kita berada di tribun paling atas, biasanya kan yang paling bawah nggak kelihatan ya. Atau misalnya dari kita jurnalis fotografi, kita mau ngambil momen-momen dari penonton gitu kan, itu kan jauh banget jaraknya dari bawah itu sampai ngambil tribun di atas, maka dibutuhkan namanya adalah lensa tele gitu ya. Nah ini juga biasanya bisa digunakan ya, selain itu digunakan untuk misalnya satwa liar, olahraga, dan seterusnya. Nah kalau yang lebih besar lagi itu namanya adalah lensa super tele. Kalau super tele itu pokoknya yang kemampuannya lebih jauh lagi. Bahkan misalnya kita dari bawah sini ada burung yang sedang terbang, itu bisa kita ambil, gitu ya. Bisa kita ambil sebuah objek tersebut. Padahal burung itu terbang di atas, gitu ya. Nah, contoh pemanfaatannya seperti ini ya. Ini contoh penggunaan tele dan super tele. Jadi dari bawah seperti ini, tapi kita bisa nge-shoot atau ngetik, bisa ngambil orang yang posisinya di jaraknya jauh, misalnya di atas. Atau misalnya sedang konser seperti ini. Nah, kita dari bawah nih, kita mau ngambil objek di atas panggung. Kan jaraknya jauh. Nah, itu bisa memanfaatkan yang namanya lensa tele atau super tele. Nah, misalnya sebuah burung yang sedang terbang ini kan jauh banget jaraknya. Tapi kita bisa ngambil nih. Kita bisa ngambil seolah-olah kita berada di depan mereka. Padahal kita hanya menggunakan lensa tele, kemudian kita objeknya kita dekatkan. Nah, selain itu juga ada namanya lensa super wide. Lensa super wide ini memiliki kemampuan untuk membuat utamanya sih foto-foto landscape ya. Jadi genre landscape, traveling, ataupun arsitektur tadi itu cocok menggunakan lensa super wide. Kenapa gitu ya? Jadi arsitektur, travel, dan landscape itu kan sama-sama menyajikan sebuah istilahnya pemandangan gitu lah yang menarik. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi seolah-olah dia lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Jadi wide gitu ya. Modenya mode lebar. Nah ini paling banyak biasanya digunakan misalnya di wallpaper atau yang lain. Nah misalnya seperti ini di city ya, atau fotografi kita mengambil di perkotaan. Nah ini kan terlihat luas gitu kan. Artinya nggak fokus di objek di mobilnya, tapi bangunan-bangunan di belakangnya itu, di sampingnya itu juga terlihat, sehingga menjadi lebih menarik. Nah selain itu juga ada namanya lensa makro. Nah lensa makro ini memang khusus untuk fotografi dengan genre makro, yaitu dapat fokusnya gitu ya. Fokusnya itu sangat-sangat detail gitu ya. Bisa mengambil suatu objek dengan jarak yang dekat dan detail sekali. Nah makro ini biasanya digunakan untuk mengambil dengan objek-objek kecil ya. Serangga, hewan-hewan kecil, tetesan air gitu kan, perhiasan, atau yang lain. Makanya di si fotografi makro ini resolusinya besar banget gitu kan. Ini kan jernih banget. Nah, salah satu konsep makro inilah banyak diadaptasi ya di sekarang gitu ya, yaitu adalah bokeh gitu ya. Bokeh itu blur belakangnya. Jadi objeknya menjadi fokus itu sangat detail, tapi objek-objek yang lain yang bukan menjadi objek utama itu dibuat blur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya hewan seperti ini gitu kan. Nah, ini kita ambil nih hewannya. Kemudian belakangnya apa ngeblur semua gitu ya, nggak terlihat jelas. Karena fokus utamanya ya ada di hewan tersebut. Kemudian di ini misalnya juga ada kupu-kupu gitu kan, yang sedang hinggap di bunga, kita ambil. Makanya di genre seperti ini kan lebih ke alam gitu kan. Jadi biasanya habis hujan kita hunting, oh ada capung, menarik banget gitu ya. Jadi ini kalau misalnya diambil secara landscape itu malah mungkin nggak bagus ya. Karena kan mungkin bunganya ya hanya di pinggir jalan gitu kan. Dan kalau kita landscape yang super wide tadi itu nggak bagus. Tapi ketika kita ambil dengan posisi makro, itu malah menjadi lebih menarik hasilnya. Selain itu juga ada lensa fisheye. Nah ini fisheye ini juga sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi lensa fisheye ini bisa mengambil sebuah view gitu ya,
itu sampai dengan 180 derajat. Ya, jadi ini sangat-sangat lebar gitu kan. Ini sempet sempet tren sebelumnya gitu ya, sempet tren, sempet banyak digunakan, terutama orang yang mau ngambil view ruangan gitu ya, biar terlihat lebih lebar, atau mungkin sedang ada momen foto bersama tapi banyak anggotanya gitu kan. Sehingga lebar, maka banyak dimanfaatkan menggunakan fisheye. Nah, ini contoh tampilannya. Jadi di lensa fisheye ini bisa mengambil sampai 180 derajat. Nah, sekian gambaran ya berbagai lensa yang dibutuhkan sesuai dengan genre yang dipilih gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.